Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Muhammad Amin. Perkenalkan, nama saya Yunati Mati Putri dari kelas karyawan. Di sini saya akan mempresentasikan analisis design thinking terhadap budaya inovasi pada industri hospitality dengan artikel Open Innovation and Competitive Advancing on the Hospitality Sector. The Role of Organizational Strategy dari Musielo, Neto, et al. 2021. Nah, di sini ada tekanan disrupsi memaksa transformasi ekosistem. Di industri hospitality atau perhotelan, saat ini di sebuah hotel dikepung oleh 4 tekanan eksternal utama, yaitu pertama itu ada persaingan yang super agresif, tuntutan digitalisasi layanan, perubahan perilaku pelanggan, serta keharusan untuk terus melakukan inovasi berkelanjutan. Kesimpulannya, perusahaan hospitality tidak lagi cukup jika hanya mengandalkan inovasi internal yang sifatnya tertutup. Untuk bertahan dari disrupsi ini, batas organisasi harus menjadi lebih permeable atau terbuka, sehingga kita bisa menyerap ide-ide segar dan inovatif dari ekosistem eksternal. Lalu slide selanjutnya ada arsitektur penelitian, landasan empiris. Yang pertama itu ada objek dan sampel, 251 UKM sektor perhotelan di Portugal, responden direktur eksekutif. Lalu yang kedua itu metodologi, pendekatan kuantitatif, eksploratory, dan transversal. Analisis menggunakan PLS, SEM, atau partial large squad structural equation modeling. Lalu ada fokus model, menguji hubungan struktural antara open innovation sampai organizational strategi, lalu sampai competitive advantage. Nah, lalu di sini ada taksonomi budaya inovasi perhotelan, pilar inovasi terbuka atau open innovation, akuisisi pengetahuan atau inbound, menyerap teknologi dan informasi dari luar, kolaborasi jaringan atau outbound, kemitraan aktif dengan universitas, startup, termasuk dan pemerintah, komersialisasi HKI, mengintegrasikan paten dan riset eksternal. Lalu di sini ada pilar strategi organisasi atau organizational strategi. Yang pertama itu dinamika lingkungan, adalah kecepatan adaptasi terhadap tren konsumen, struktur fleksibel, adalah komunikasi terbuka lintas divisi dan desentralisasi keputusan, postur proaktif, adalah keberanian mengambil risiko atau risk taking, dan pemimpin pasar. Pada slide ini, hasil pengujian PLS SEM menunjukkan bahwa semua hipotesis kita diterima. Secara singkat, open innovation berpengaruh sangat kuat terhadap organizational strategi dengan nilai beta 0,532. Kemudian, organizational strategi juga berpengaruh kuat terhadap competitive advantage di angka 0,289. Sedangkan pengaruh langsung open innovation ke competitive advantage nilai 0,175 dan tetap signifikan. Poin terpenting adalah efek mediasi. Temuan ini membuktikan bahwa praktik inovasi terbuka akan jauh lebih optimal dalam meningkatkan keunggulan bersaing jika diterapkan melalui strategi organisasi yang matang terlebih dahulu. Dari teori ini menuju praktik, bridging the gap. Di sini kita membahas bagaimana menghubungkan teori riset dengan aplikasi di lapangan. Berdasarkan kesimpulan Guna di atas, hotel sangat membutuhkan gabungan antara pengetahuan internal dan eksternal. Untuk mewujudkannya, kita menggunakan kerangka design thinking. Pendekatan design thinking inilah yang menerjemahkan model angka PLS SEM sebelumnya menjadi solusi operasional yang nyata. Tujuan jelasnya yaitu sebagai aplikasi praktis untuk merancang ekosistem bisnis hotel yang konkret, bisa langsung diterapkan dan terukur secara berkala. Nah, di sini ada tahap 1, impact haze, pemetaan kebutuhan ekosistem. Yang pertama itu ada pelanggan, fokus pada kecepatan layanan, personalisasi, pengalaman, dan interaksi digital tanpa hambatan. Yang kedua itu ada karyawan, membutuhkan budaya kerja yang mentolerir risiko inovasi, saluran komunikasi terbuka, dan fleksibilitas struktural. Yang ketiga itu ada manajemen, fokus pada retensi profit, efisiensi operasional, dan kemampuan beradaptasi di pasar yang dinamis. Yang itu ada mitra eksternal atau universitas, startup, atau pemasok. Mencari sinergi R&D, ruang untuk komersialisasi kekayaan intelektual dan kolaborasi di jangka panjang. Tahap 2, define formulasi masalah strategis. Di kondisi saat ini, internal lambat, terisolasi, inovasi hanya tergantung pada karyawan sendiri atau inovasi tertutup.
Kondisi idealnya, jaringan terbuka menyerap teknologi eksternal, strategi adaptif, atau sesuai temuan jurnal. Bagaimana hotel dapat membangun arsitektur dengan ekosistem inovasi yang mengintegrasi pengetahuan eksternal atau stakeholders untuk mengaplikasi kompetitor advantage. Tahap 3 yaitu ide. Kita membahas bagaimana menyaring sebagai sumber pengetahuan menjadi sebuah keunggulan kompetitif berkelanjutan. Ada 3 pilar utama yang kita komunikasikan di sini. Yang pertama itu dari sisi eksternal lewat kolaborasi dan masukan digital dari pelanggan. Kedua, melalui kemitraan strategis berupa kolaborasi riset dengan universitas. Dan ketiga, dari sisi internal melalui program inovasi karyawan untuk memperkuat strategi organisasi. Seluruh input ini disaring bersama demi menciptakan cetak biru inovasi yang solid bagi industri perhotelan. Ada tahap 4, prototype atau dashboard ekosistem inovasi, alat ukur visibilitas bagi manajemen untuk memantau aliran open innovation. Di sini ada 3, inbound metric, jumlah ide dan kolaborasi masuk dari mitra universitas dan startup. Yang kedua itu internal metric, kecepatan resolusi dan partisipasi karyawan atau indikator komunikasi terbuka. Yaitu yang ketiga ada outbound metric, customer satisfaction score dan efisiensi biaya operasional atau indikator competitive excellence ada 85%. Tahap 5, tes atau fase implementasi pilot. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu pilot project, uji coba terbatas pada satu cabang hotel selama 3 bulan. Yang kedua itu ada evaluation gap, mengukur metrik cost, service, produk sesuai instrumen penelitian dari Muselo Neto et al. Yang ketiga itu refinement, perbaikan strategi, komunikasi, dan integrasi teknologi berdasarkan data lapangan. Yang keempat itu company-wide explanation, implementasi penuh ke seluruh jaringan juga indikator hijau. Pada saat ini kita membahas tentang kontribusi makro pada corporate entrepreneurship. Yang pertama itu opportunity recognition atau melalui strategi ekosistem terbuka. Yang kedua itu sustainable competition event, bukan sekedar produk baru melainkan kultur adaptif. Yang ketiga itu organizational learning atau absorpsi pengetahuan lintas batas. Yang terakhir keempat continuous innovation dan strategi renewal atau adaptasi terhadap volatilitas environmental dinamis. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Di slide ini merangkum seluruh arsitektur keunggulan kompetitif kita. Prosesnya dimulai dari inovasi terbuka atau OI yang memasukkan ide-ide luar melalui kolaborasi digital dan kemitraan. Ide ini kemudian dihidupkan oleh strategi organisasi atau OS. Internal lewat komunikasi terbuka dan keterlibatan karyawan. Hasil akhirnya adalah keunggulan kompetitif atau CA yang nyata pada kualitas layanan, efisiensi biaya, dan reputasi pasar. Kesimpulan utama, inovasi terbuka bukan sekedar tren eksternal, melainkan katalis yang membutuhkan struktur organisasi internal yang kuat agar bisa dikonversi menjadi dominasi pasar yang sukses. Ini ada referensi utamanya dari Muselo Neto. Terima kasih untuk presentasinya.